Apa yang terlintas di benak Anda jika mobil-mobil ini melaju kencang, berputar, bahkan hingga menukik pada belokan tajam di sirkuit? Cabang olahraga pada berat mobil yang mencapai hingga 550 kg ini ternyata juga terbagi atas beberapa kelas. Di antaranya kelas balap Formula 1, GP2, dan Formula 3. Ingin tahu seperti apa sih balap formula itu? Yuk kita cari tahu. Terdiri atas berbagai kelas, Formula 1 merupakan kelas tertinggi pada cabang olahraga single seater ini. Balap formula pertama kali diadaptasi setelah Perang Dunia Kedua oleh FIA, sebuah federasi otomotif internasional yang bermarkas di Paris, Prancis. Tabel di bawah ini merupakan penjelasan akan kelas-kelas dari balap mobil formula. Selain Formula 1, atlet balap formula harus terlebih dahulu melewati tahap pada GP2 dan Formula 3. Tahukah kamu bahwa terdapat 80.000 lebih komponen yang ada pada mobil Formula 1 ini? Olahraga motorsport ini juga didukung oleh beberapa negara di dunia. Setidaknya terdapat 3 bagian negara yang mengedepankan olahraga ini, diantaranya adalah Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Level pada tiap negara pun beragam. Untuk negara Eropa sendiri terdapat 5 level. Mengendarai mobil F1 di sirkuit F1 Grand Prix merupakan mimpi dari semua pembalap formula dunia. Apalagi mobil single seater ini dapat dikendarai dengan kecepatan hingga 300 kph. Dan tahukah kamu, balap mobil Formula 1 pun pertama kali diselenggarakan di The Pau, Paris pada tahun 1901. Giuseppe Farina merupakan pembalap formula ternama dengan mobilnya Alfa Romeo di tahun 1950. Ia berhasil untuk pertama kalinya mendapatkan gelar juara dunia untuk kelas Formula 1 pada kala itu. Tahukah kamu bahwa berat total dari mobil Formula 1 itu mencapai 550 kg atau setengah ton lebih? Suhu di dalam knalpot mobil Formula 1 ini bisa mencapai 950 derajat Celcius atau kurang lebih sekitar 10 kali panasnya dari air yang mendidih. Sebelum seorang pembalap meluncur di atas sirkuit Formula 1, ia terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan level, khususnya untuk region Eropa. Tingkatan levelnya seperti berikut, yaitu Renault 20 pada level 5, lalu Formula 3 pada level 4, GP Series 3 pada level 3, dan GP2 Series Formula Renault 3.5 pada level 2. Formula 3 lebih cost friendly, lebih murah, lebih memang it's a stepping stone untuk Formula 1. Jadi kan habis Formula 3 ada GP2 atau World Series, which is lebih dekat ke Formula 1 spesifikasinya, habis itu baru Formula 1. Tapi Formula 1 itu jauh lebih cepat dan jauh lebih teknologi advance daripada Formula 3 dan GP2 atau World Series. Kelas Formula 3 pertama kali dikenalkan pada tahun 50-an sebagai cabang dari olahraga motorsport. Berbagai nama pembalap formula kelas dunia seperti Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell, Mika Hakkinen hingga Michael Schumacher pun melewati ajang Formula 3 terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka meluncur terjun menjadi pembalap Formula 1. Upaya ini dicetuskan oleh Federasi Otomotif Internasional untuk mengasah kemampuan mereka di dunia balap formula. Dengan kapasitas mobil balap 500 cc, Formula 3 memiliki peraturan teknis yang hampir serupa dengan Formula 1. Obviously, it's a dangerous sport. But you have to be sensible, and you have to know that every time you get in the car you risk it. But you don't really think about that when you're driving. If you're going to be afraid that you're going to crash or of the consequences, in my opinion, I don't think you can be quick because there is a risk to it. But you have to be brave, or else, in my opinion, the speed just won't be there. You just have to take everything in that you can because you need to learn and you need to gain experience all the time. You don't just have to be quick, you have to know how to be quick. I think that's very important. Dan benarkah segala hal yang terjadi di pit stop hanya dalam hitungan detik? Yuk kita cari tahu setelah yang berikut ini.
jagonya I am with Colin people itu semua really good, and Tom udah dapat 2 kali menang dan second in the championship. Antonio got a podium dan saya udah masuk points, dan the speed is going up again. Jadi ya meluncur bebas, bermanuver dengan kecepatan tinggi untuk mencetak angka tercepat di sirkuit tidak serta-merta karena kecanggihan sebuah mobil formula. Kelihayan mobil formula mencatat angka-angka tercepat tentu saja tergantung dari kepiawaian sang pengemudi single-seater ini. Dan inilah beberapa nama pembalap mobil formula kelas dunia yang berhasil diklasifikasikan oleh tim Ayo Cari Tahu. Yuk kita simak. Di nomor 3 ada Juan Manuel Fangio. Banyak orang yang memperbincangkan ia sebagai pembalap formula terbaik sepanjang masa. Memenangkan 5 kali kejuaraan dunia dan sempat menjadi runner-up di kejuaraan dunia, menjadikan namanya berkibar tidak hanya di arena sirkuit balap formula, tetapi juga kepiawaian dalam menyetir mobil single-seater membuat ia tercatat memenangkan Grand Prix hingga 24 kali. Tidak heran jika sepak terjangnya seperti itu, karena ternyata pemirsa, Juan telah mengenal komponen dari mobil balap sejak ia berusia 11 tahun saat ia bekerja sebagai mekanik mobil. Di nomor 2 ada Ayrton Senna da Silva. Pembalap asal Brazil ini berhasil memenangi 3 kejuaraan dunia dalam Formula 1 pada tahun 1988, 1990, dan 1991. Mantan pembalap Formula 1 ini pernah membalap untuk 4 tim, yaitu Toleman, Lotus, McLaren, dan Williams. Sepanjang karirnya, tercatat Senna telah memenangi 41 Grand Prix dan terbukti ia sangat piawai dalam bermain di sirkuit basah. Sayangnya, mantan pembalap Formula 1 yang dijuluki Master of Monaco ini meninggal dunia akibat kecelakaan hebat di tikungan Tamburello saat memimpin balapan di GP San Marino pada Mei 94. Namun, hingga kini nama besar Ayrton Senna masih dikenang dan bahkan beberapa pembalap juga mengenang ia sebagai salah satu pembalap mobil terbaik. Di nomor 1 ada Michael Schumacher. Namanya yang mendominasi di kancah internasional ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pembalap Formula 1 asal Jerman ini tercatat 7 kali memenangkan Formula One World Championship dan dengan secara luas dianggap sebagai salah satu nama paling dikenang dalam sejarah dunia otomotif. Rekor fastest lap, pole position terbanyak, dan 13 kemenangan yang ia raih selama tahun 2004 menjadikan ia tercatat sebagai pembalap Formula 1 terbaik sepanjang masa. Walaupun sekembalinya ia di sirkuit pada tahun 2010 hingga 2012 tidak berjalan seperti yang diharapkan, namun nama Michael Schumacher tetap tercatat sebagai legenda tidak hanya di dunia balap formula, tetapi juga di dunia olahraga. Nah, itulah tadi 3 pembalap formula ternama di dunia. Dari sirkuit balap formula, ada suatu hal yang paling menarik untuk dibahas, yaitu istilah pit stop. Namun karena race Formula 3 hanya berdurasi 35 menit dengan 3 sesi race, maka istilah pit stop tidak terdapat dalam ajang kompetisi Formula 3. Pit stop merupakan sebuah tempat peristirahatan di mana mobil berhenti untuk mengisi ulang bahan bakar, mengganti ban, perbaikan komponen mobil, hingga perubahan driver. Pit stop ini biasanya terdapat berjajar pada garis pit lane pada bahu sirkuit yang membentang secara paralel menuju start atau garis finish. Setidaknya terdapat 5 hingga 20 mekanik yang bekerja dan berjaga. Mereka biasa disebut sebagai pit crew. I mean, there's a lot of things that have to combine together. The team has to be good. Obviously, you have to be a good driver as well. And it's not just being able to be very quick on track. You have to be clever. You have to know how to analyze all the data that the team has available to them. And then you have to learn from that so that next time out you can improve. You need to always keep on trying to improve, or else you're not going to develop as a driver. So that's very important. But Formula 3 is a great category to breed young drivers. Tahukah kamu bahwa pit stop merupakan tempat yang paling penuh debar rasa gregetan saat kejuaraan mobil balap sedang berlangsung? Faktanya, pit stop dan pit crew juga menjadi bagian inti penentu nasib kemenangan dan kekalahan pembalap.
It's all a team effort. Jadi ya the guys at Jagonya Ayam with Carlin they work really hard. Mereka juga develop mobilnya karena ada ballast 20 kilo. Jadi ya dapat balance mobilnya. Karena juga mechanically juga it's really important gitu. Memang it's restricted tapi juga ada rules yang you know a bit dodgy dan you can benar-benar try to find the details untuk improve mobilnya. Jadi ya timnya dari Desember tahun lalu sampai round kedua di Hockenheim itu work every single day, setiap hari dia work. Dan Jagonya Ayam with Carlin people itu semua really good, and you know Tom udah dapat 2 kali menang dan second in the championship. Antonio got a podium dan saya udah masuk points dan the speed is going up again. Jadi ya I think it's a good step forward. Tahukah kamu bahwa untuk memasuki area pit lane, paling tidak pembalap harus mengemudi dengan batas kecepatan tertentu, yaitu 80 km per jam, sebelum pada akhirnya ia melintas di garis putih. Lollipop up adalah sebuah istilah yang terjadi di dalam pit stop, di mana terdapat seorang lollipop man yang bertugas untuk mengamati seluruh jalannya operasional pit stop secara intens dan seksama. Lollipop man ini bertugas untuk memastikan keempat roda sudah terpasang dengan sempurna, pengisian bahan bakar juga sudah komplit, nozzle sudah terlepas dari mobil dan memastikan tidak ada mobil lain di jalur pit lane sehingga pengemudi bisa melaju meluncur ke arena sirkuit kembali. Tahukah kamu untuk mengganti satu ban pada mobil formula ini setidaknya dibutuhkan 2 kru yang bekerja untuk mengganti satu ban. Mereka akan mencopot dan memasang ban kembali dengan posisi yang sempurna, kemudian mengencangkan semua mur pada keempat ban. Keseluruhan proses ini dilakukan hanya dalam waktu 3 detik. Semua kegiatan yang dilakukan di pit stop hanya hitungan detik. Dan tahukah kamu, memasuki musim kompetisi baru di tahun 2014, tim Jagonya Ayam with Carlin juga ikut berlaga di FIA F3 Europe Competition. Seperti apa? Yuk kita saksikan setelah yang berikut ini. Waktu di Silverstone dapat permasalahan gearbox sebelum start, karena juga gearbox itu juga baru sekarang yang paddle shift. Waktu itu stuck di reverse di gigi. So diverse from all over the world, from South America, Asia, Europe. It's just one of the best championships out there, I think, and how they organize it with a lot of track time, a lot of good circuits. You know, it's just really well planned, and I think is one of the best junior championships before they go to Formula 1. Memasuki musim kedua di Formula 3 Eropa, pebalap muda andalan Indonesia Sean Gelael dan tim Jagonya Ayam with Carlin baru saja menyelesaikan kompetisi Formula 3 Eropa yang bertempat di sirkuit Silverstone, yang merupakan salah satu sirkuit favorit Sean. Setelah menuntaskan sejumlah tes di sirkuit Hungaroring dan Red Bull Ring dengan hasil yang menggembirakan, akhirnya Sean dan tim Jagonya Ayam mengikuti perlombaan FIA F3 Eropa 2014 pada 11 putaran di Inggris, Jerman, Perancis, Hongaria, Belgia, Rusia, Austria, dan Italia. Silverstone was the first round. Itu saya tetap adaptasi untuk the new car, the new tires, karena tires juga baru tahun ini, lebih ada peak. Kayak first 3 laps yang harus cepet, abis itu the tires are gone. Jadi ya kita kalah di qualifying. The pace in the race was good. Kayak kita pace di balapannya selalu bagus, tapi it's the problem saya di qualifyingnya untuk menembus top 10 lah. Jadi ya waktu di Silverstone dapat permasalahan gearbox sebelum start. Karena juga gearbox itu juga baru sekarang yang paddle shift dan mereka try to make it as fast, tapi waktu itu stuck di reverse di gigi mundur, jadi ya abis itu saya tidak bisa start balapannya. Jadi ya I think gearbox sama engine lah yang paling bermasalah. Sean dengan tim Jagonya Ayam with Carlin tentunya tidak sendirian. Ia juga ditemani oleh Antonio Giovinazzi dari Italia dan Tom Blomqvist dari Inggris.
Well, I started in go-karting, like the majority of drivers around these days. But I actually started racing in New Zealand because I used to live in New Zealand when I was little. And then I moved to Europe to start racing in the big cars. And then from then on, I've just kind of progressed slowly up. Unfortunately, I've been struggled with the funding to be able to race, but I'm very fortunate this year to have the support of Jagonya IM. Without them, I wouldn't be racing, and I'm glad to be able to bring home good wins and podiums for them. Selain Tom Blomqvist, jagonya ayam juga memiliki andalan lainnya. Siapa lagi kalau bukan Sean Gelael. Di usianya yang masih muda belia, Sean bisa membuktikan bahwa sepak terjangnya di berbagai kejuaraan Formula 3 internasional tidak main-main dan selalu ia jalani dengan serius. Salah satu yang level tertinggi motorsport sekarang, maksudnya competition wise. Jadi ya, it's a good place to showcase your talent and your skills as a driver. So semua orang bisa ngelihat gitu ya. Dan ya GP3 juga, tapi nggak sebanyak track time daripada F3. Jadi ya, for me F3 is the good pathway untuk ke Formula 1. F3 dulu, and then next year baru naik ke GP2 atau World Series. It depends. Dallara F308 dirakit dengan Volkswagen dan Mercedes-Benz. Mobil seberat 550 kg ini memiliki kekuatan hingga 210 bhp dengan putaran rata-rata 6.000 rpm. Dengan panjang 4.188 mm dan tinggi 950 mm, mobil balap Formula 3 ini dilengkapi dengan two-wheel steering dan tentunya power steering. Untuk pilihan bannya, Dallara F308 ini dilengkapi dengan Cooper Tire 60 sets per season per tim. Diisi dengan nitrogen, ban mobil ini memiliki dimensi 180 per 550 R13 pada bagian depan dan 240 per 570 R13 untuk bagian belakang. Seperti pada kejuaraan Formula 3 pada umumnya, pesaing di British Formula 3 juga memiliki izin untuk menggunakan sasis yang memenuhi syarat. Spesifikasi sasis ini ditentukan oleh kelas di mana pembalapnya bersaing. Dan tahukah kamu, Dallara sendiri telah mendominasi sirkuit Formula 3 sejak pertengahan tahun 90-an. Bicara masalah balap Formula 3 memang tidak ada habisnya. Tapi satu hal yang dapat kita simpulkan, dikutip dari pernyataan pebalap legendaris Formula, Michael Schumacher, bahwa saat kamu memutuskan untuk membuat tim, buatlah kerjasama yang bersinergi. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sampai di sini dulu pemirsa liputan mengenai balap formula. Ayo cari tahu karena sebaiknya Anda tahu.